Assalamualaikum. Halo Sobat BK. Semoga tetap semangat belajar ya untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang bimbingan konseling untuk anak usia dini. Sobat BK, upaya mencerdaskan anak sewajarnya dilakukan sedini mungkin agar anak tumbuh dan berkembang sebagai individu yang cerdas, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual. Selanjutnya, secara dini pula orang dewasa, dalam hal ini guru dan orang tua, perlu memahami dan membantu membimbing anak agar berbagai aspek dapat berkembang, seperti fase dan tugas perkembangan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam berbagai penelitian mengungkapkan bahwa sekitar 50% kapabilitas kecerdasan manusia terjadi ketika anak berumur 4 tahun. 80% telah terjadi ketika berumur 8 tahun. Dan mencapai titik kulminasi ketika anak berumur sekitar 18 tahun. Hal ini berarti bahwa perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun pertama sama besarnya dengan perkembangan yang terjadi pada kurun waktu 14 tahun berikutnya. Dan selanjutnya perkembangan otak akan mengalami stagnasi. Oleh karena itu, periode ini dinamakan usia emas atau golden age. Pertumbuhan dan perkembangan anak perlu difasilitasi agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Salah satu layanan yang perlu dilakukan dalam membantu perkembangan anak adalah kegiatan bimbingan konseling. Sebagai sebuah layanan yang sifatnya membantu, bimbingan konseling merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan pendidikan selain kegiatan pengajaran dan pelatihan. Bimbingan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Adapun secara khusus, layanan bimbingan konseling pada usia dini dilakukan untuk membantu mereka agar dapat lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya, mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Juga dapat menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Selain itu, ditinjau dari sudut orang tua, kegiatan bimbingan konseling pada anak usia dini ini dapat dilakukan untuk membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu. Juga membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi pada anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah. Selain itu, membantu orang tua mengambil keputusan dalam memilih sekolah bagi anak sesuai dengan taraf kemampuan kecerdasan fisik dan inderanya, dan dapat memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anak. Sobat BK, prinsip bimbingan konseling pada anak usia dini. Bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Proses pendidikan bukanlah proses pengembangan segi intelektual semata, melainkan proses pengembangan seluruh segi kepribadian anak. Pendidikan juga bukan proses menyamakan perkembangan anak, tetapi proses mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak untuk mengembangkan totalitas kepribadiannya. Jadi, kehadiran bimbingan dalam praktek pendidikan tidak cukup dikaitkan dengan proses pengajaran, melainkan juga perlu dikaitkan dengan berbagai kegiatan lain yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak.
Bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Sobat BK, semua anak memerlukan bantuan, baik yang dianggap tidak punya masalah maupun anak yang menghadapi masalah. Anak yang dianggap tidak memiliki masalah tetap membutuhkan bimbingan karena anak perlu untuk mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Bantuan yang diberikan pada anak seperti ini bersifat pencegahan dan pengembangan. Sementara bimbingan untuk anak yang bermasalah lebih bersifat perbaikan. Bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Pelaksanaan bimbingan pada anak usia dini tidak dapat dipisahkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Ketika guru melaksanakan kegiatan pengajaran dan latihan, ketika itu juga guru dapat melaksanakan proses bimbingan dengan menggunakan metode pembelajaran yang sering dipergunakan dalam mengajar. Proses bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Dalam hal ini, kejelasan arah kepada siapa proses bimbingan itu dilakukan akan mewujudkan hasil yang baik dari suatu proses yang dilakukan. Guru tidak boleh sembarangan memberikan bimbingan. Bimbingan yang dilakukan guru harus dilatar belakangi pemahaman terhadap kondisi permasalahan anak yang dibimbingnya. Kegiatan bimbingan harus mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, maupun emosional. Bimbingan untuk anak usia dini diawali dengan mengidentifikasi berbagai kebutuhan anak, karena masing-masing anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan melalui proses bimbingan akan menunjang proses perkembangan anak selanjutnya. Bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Pemahaman terhadap kebutuhan dan perkembangan anak yang berbeda satu sama lain membuat guru pendamping perlu melakukan bimbingan secara fleksibel. Guru atau pendamping tidak dapat memberikan bimbingan dengan pendekatan yang sama pada setiap anak, karena kebutuhan dan perkembangan anak satu sama lain berbeda. Dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikut sertakan. Tujuannya agar orang tua dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Proses bimbingan harus dilakukan seoptimal mungkin, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru pendamping sebagai pelaksana bimbingan. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pendamping harus mengkonsultasikan kepada kepala sekolah dan tenaga ahli. Yang terakhir, bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, bimbingan yang dilakukan pada anak usia dini tidak bersifat sementara. Bimbingan tidak hanya dilakukan bila ada berbagai masalah yang dihadapi anak, tetapi bimbingan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan senantiasa berorientasi pada upaya membantu perkembangan anak seoptimal mungkin. Fungsi layanan bimbingan konseling untuk anak usia dini. Fungsi pemahaman, yaitu pemahaman diri anak terutama oleh orang tua dan guru. Pemahaman tentang hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi anak. Pemahaman anak tentang lingkungan yang mencakup keluarga dan tempat belajar.
pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas di luar rumah dan di luar tempat belajar, pemahaman tentang cara-cara penyesuaian diri dan pengembangan, fungsi pencegahan, yaitu usaha bimbingan konseling yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan ini diarahkan pada terselesaikannya berbagai hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh anak. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini merupakan usaha bimbingan konseling yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Ruang lingkup bidang bimbingan untuk anak usia dini. Bidang bimbingan pribadi dan sosial. Bidang ini untuk membantu anak dalam memecahkan masalah-masalah pribadi sosial. Biasanya, pada masa anak-anak yang tergolong dalam masalah pribadi sosial adalah masalah hubungan dengan sesama teman, dengan guru pendamping di tempat belajar, pemahaman sifat dan kemampuan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar dan masyarakat tempat tinggal mereka, dan penyelesaian konflik. Bidang bimbingan ini diarahkan untuk memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan anak dalam menangani masalah-masalah dirinya. Bimbingan ini mengarahkan pada pencapaian pribadi yang seimbang dengan memperhatikan keunikan karakteristik pribadi serta ragam permasalahan yang dialami oleh anak atau guru pendamping yang tidak menyenangkan. Bidang bimbingan belajar. Pada kegiatan pendidikan anak usia dini, biasanya yang tergolong permasalahan belajar yaitu pengenalan materi kegiatan, lingkungan belajar yang tidak kondusif, ruangan yang bising karena berdekatan dengan keramaian jalanan. Dalam bimbingan belajar, para guru pendamping berupaya memfasilitasi anak dalam mencapai tujuan akademik yang diharapkan dengan berbagai cara, misalnya membantu mengembangkan kreativitas pada anak melalui kegiatan bermain konstruktif. Bidang bimbingan karir. Bimbingan ini untuk membantu anak dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan, dan pemecahan masalah-masalah karir yang dihadapi secara sederhana. Nah, itu dia Sobat BK, bimbingan konseling untuk anak usia dini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.